Kenapa sih jualanku sepi terus? Aduh, kenapa sih jualan gua gak laku? Gimana ya cara dapetin konsumen? Oh shit, here we go again. Mungkin banyak di antara kita yang bingung bagaimana cara menemukan konsumen dan juga bagaimana cara menarik konsumen. Sebenarnya kalian hanya butuh satu trik ini. Oke, let's check it out. Hello guys, welcome back to my channel. Gua Tri Muhammad Yahya dan selamat datang di channel gua Tri Muhammad Yahya. Ya, you know, ini gua pakai nama saya sendiri dan sebenarnya gua ada nama panggung, namun khusus YouTube gua mau pakai nama gua sendiri karena this is special for me. Di channel ini gua mau coba bahas banyak mengenai dunia kreatif dan gua coba untuk share my experience, maupun gua juga coba untuk menyatukan korelasi antara dunia kreatif dengan keagamaan. Dan juga di channel ini gue mau membahas mengenai seputar muslim kontemporer, bagaimana cara menjadi seorang pemuda muslim yang kontemporer, begitu. Dan gue mau coba untuk upload setiap 2 hari sekali. Buat teman-teman yang tertarik dengan channel ini, silahkan di subscribe. Dan oke guys, kali ini gue mau coba bahas mengenai bagaimana cara mendapatkan konsumen, bagaimana cara kita menarik konsumen, dan bagaimana cara agar jualan kita itu laku. Oke, sebenarnya caranya sangat mudah sekali guys. Ini by my experience, berdasarkan pengalaman saya sendiri, bagaimana cara kita itu mendapatkan konsumen. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah dengan kita itu menarik konsumen. Bagaimana caranya? Dengan kita itu melibatkan semua daripada indera yang manusia itu miliki, mulai dari indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa maksud saya, dan juga kulit atau indera peraba. Dan juga ada satu tambahan lagi, yaitu dengan sentuhan mental. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ketika ada seorang konsumen ini datang kepada kedaimu atau tokomu, maka apa yang akan mereka rasakan yang terlebih dahulu, yaitu mereka itu akan melihat daripada produkmu, mereka akan melihat daripada kedai atau kafe atau tokomu. Oke? Jadi kunci yang pertama adalah penglihatan. Buatlah sebuah visual yang dapat kita sajikan kepada konsumen kita dengan visual yang bagus. Kalau mungkin zaman sekarang trendinya yaitu sedang visual yang minimalis, yang konsepnya sangat tidak ruwet, tidak menambah stres, bisa menghilangkan stres dan lain sebagainya. Maka ini konsep yang mungkin sekarang sedang digandrungi oleh anak-anak pemuda ataupun beberapa desain interior perumahan, begitu. Dengan kita itu bisa menyajikan visual yang bagus, maka ini akan maka ini akan menarik perhatian daripada orang lain. Oke, yang kedua, semakin konsumen tersebut dekat dengan kedai toko kita, paling tidak berikanlah mereka sebuah pendengaran, karena ini adalah indera yang dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas setelah mata kita, yaitu dengan kita itu memberikan pendengaran. Entah kita itu menyediakan daripada musik yang chill, musik yang nyantai, atau musik yang sedang trendy nih di global, begitu. Maka dengan itu akan memberikan efek kenyamanan dalam diri kita, dengan kita itu mendengarkan daripada suara-suara yang sesuai daripada kondisi lingkungan kita. Oke, lanjut yang ketiga. Semakin kita mendekat lagi dengan kedai toko kita, paling tidak ada daripada indera penciuman kita itu berfungsi. Jadi kita menyediakan toko kita itu memberikan aroma yang enak. Contoh, kalau kita lewat di dekat sate Madura dan lain sebagainya, maka kita akan mencium daripada sate yang dibakar dibalut dengan saus sambal kacang yang nikmat dengan aromanya yang semerbak. Maka itu akan ketika membuat perut kita akan lapar dan kita akan tertarik dengan gua pengen sate. Wah, kok gua lapar ya, begitu. Ini adalah trik yang jarang banget digunakan oleh orang-orang ketika kita itu menjual sebuah produk. Oke. Kemudian yang keempat, kita itu harus bisa banget untuk memberikan sebuah rasa yang maksimal, rasa yang sesuai dengan ekspektasi daripada konsumen. Sebenarnya ini juga bukan menjadi acuan utama, tetapi ketika kita itu bisa memberikan rasa yang enak, pasti konsumen akan repeat buying. Mereka akan membeli lagi. Dan keajaiban daripada rasa yang enak yang kita berikan
makanan, produk, minuman yang kita berikan dengan rasa yang enak, konsumen secara tidak langsung dan secara tidak diberikan sebuah perintah, mereka akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman kita. By the way, makanan di sini enak loh. Oh, by the way, minuman di sini murah dan enak loh, dan lain sebagainya. Maka promosi secara mulut ke mulut, door to door itu sangatlah trusted, sangat dipercaya dan ampuh banget begitu guys. Wow. Kemudian yang kelima, yaitu dengan kita itu memberikan sentuhan, kita itu memberikan kepada konsumen kita itu peraba, memberikan konsumen kita itu sebuah produk yang dapat diraba, sebuah produk yang dapat dirasakan. Jadi paling tidak kalau kita itu menjual minuman, ketika kita membawa gelas, it's easy to drink gitu, itu mudah untuk diminum, terus kuat, kokoh, dan enak gitu dipegang, nggak ribet, nggak terlalu gede atau nggak terlalu kecil. Maka praktis. Ini juga sangat berpengaruh kepada kualitas produk yang kita berikan dan juga bagaimana konsumen akan mereact atau memberikan reaksi kepada produk yang kita jual. Begitu. Dan kemudian tidak lupa yang terakhir, dan ini juga sangat penting, bukan indera keenam tetapi ini juga termasuk daripada sense of humanity. Ini termasuk daripada ini juga sangat penting karena ini juga bagian daripada manusia, yaitu memberikan sentuhan mental yang bagus kepada konsumen kita. Nah, ini terjadi ketika kita itu memberikan pelayanan kepada mereka. Kalau ada konsumen datang, kita memberikan the best service of ourselves. Kita memberikan service yang terbaik kepada mereka dengan komunikasi yang santun, dengan mimik muka yang sopan, dan juga gerak-gerik tubuh yang tidak berlebihan. Begitu. Jadi ada sebuah buku yang menjelaskan bagaimana cara kita itu berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita itu berinteraksi dengan orang lain, dan juga buku yang menjelaskan bagaimana kita itu bisa menarik daripada minat orang lain. Maka buku ini juga sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang manusia yang mana kita juga terus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Maka intinya ketika kita menjual produk, at least paling tidak kita bisa memberikan kesan mental yang bagus kepada mereka, memberikan pesan dan juga kesan sosial yang bagus kepada mereka. Maka mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa diberikan pelayanan yang bagus, mereka akan dianggap sebagai raja, dan juga tentunya ini akan memberikan kesan yang bagus dalam diri kita. Maka tidak menjadi kemustahilan ketika konsumen akan lebih betah di kedai kita daripada kedai yang lainnya yang tidak bisa memberikan kasih dalam hati kita. Oke? Dengan kita itu bisa memberikan kesan pertama, kesan yang bagus kepada orang lain, akan memberikan sebuah impresi yang bagus kepada diri kita, kepada produk kita, kepada jasa kita. Jadi ini sangatlah penting. So itu saja guys, nggak banyak gua ngobrol, gua sharing sedikit mengenai my experience. Jadi ketika kita itu menjual produk, apa sih yang harus dilibatin? Ternyata bukan hanya visual, ternyata juga bukan hanya soal rasa, tetapi kita juga harus bisa memberikan semua indera yang di dalam tubuh kita, yang ada di diri kita, untuk ikut merasakan daripada produk yang kita miliki. Oke, so ini saja yang dapat gue sampaikan, dan semoga value-nya bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita dan memberikan sebuah kebermanfaatan yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, buat teman-teman stay creative dan see you on the next post. Bye bye. Oh iya, buat teman-teman yang masih di sini, sebenarnya gue masih startup banget, dan juga gue minta kontribusinya kepada teman-teman semuanya untuk membantu mengangkat channel ini untuk lebih baik dan juga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Lupa like, comment, and subscribe karena I really need it guys. Okay, bye bye.